digunakan dalam persidangan. Apa ada ancaman hukumannya? Ada. Tergantung siapa yang, kalau advokat yang menggunakan bukti palsu, ya dia kena menggunakan bukti palsu. Siapa yang membuat, ya kena juga. Jadi kalau kita ini mengajukan bukti di persidangan, harus kita cek betul bahwa bukti itu benar. Jangan sampai bukti ini nggak betul atau palsu. Kenapa? Karena berdampak kepada para pihak, berdampak kepada kita sendiri sebagai pengacara, sebagai advokat, bahwa kita mengajukan bukti palsu, ya kita bisa kena pidana karena menggunakan bukti palsu dalam persidangan perdata. Oleh karena itu, kalau kita mau mengajukan bukti di pengadilan, harus kita cek dulu. Kita ini yakin nggak dengan bukti ini? Kalau bukti ini kita nggak yakin, ini kelihatannya palsu, ya jangan dikeluarkan. Kenapa? Kalau lawannya pinter, lawannya lebih cerdik, kita akan kejebak, kita akan dilaporkan dengan ancaman hukuman pidana menggunakan bukti palsu. Kita ini tahu palsu tapi digunakan. Kalau kita nggak yakin dan kita ragu-ragu dengan bukti itu, mending kita simpan dulu. Nanti kita simpan dulu, nggak usah kita ajukan di pengadilan. Apakah ini pernah terjadi? Sering. Saya dulu juga pernah ngalami, diduga sama penyidik itu di Polda Jawa Timur. Saya diduga ketika dalam persidangan menggunakan bukti palsu. Padahal tidak. Karena saya tidak menggunakan bukti yang palsu dalam persidangan tadi. Jadi karena saya menggunakan bukti fotokopi. Jadi yang kita ajukan adalah fotokopi dari fotokopi. Fotokopi itu apa palsu? Tidak, itu fotokopi. Jadi dalam berita acara putusan di pengadilan itu, di pengadilan tata usaha negara kalau nggak salah, saya tidak menggunakan bukti itu. Saya hanya menggunakan bukti fotokopi. Kenapa? Karena saya nggak yakin dengan bukti yang asli tadi. Itu asli apa palsu. Kalau sepengetahuan, sepemahaman saya, itu meragukan. Karena meragukan, saya nggak mau menggunakan itu sebagai bukti. Jadi saya hanya minta fotokopiannya, ya yang aslinya saya serahkan kepada orangnya. Karena saya tidak berani bawa itu. Karena apa? Saya merasa bukti itu tidak betul. Jadi yang saya gunakan ya hanya bukti fotokopi itu. Jadi ketika saya diperiksa di Polda Jawa Timur, ditanya apakah Bapak saat persidangan menggunakan bukti palsu? Tidak. Karena di dalam persidangan bisa dilihat dalam berita acara putusan itu, saya tidak menggunakan bukti yang diduga palsu itu, karena hanya membawa fotokopi. Saya hanya membuat bukti itu fotokopi dari fotokopi. Apakah bisa fotokopi jadikan bukti palsu? Tidak bisa, karena untuk membuktikan bahwa itu asli atau palsu harus ada barang aslinya. Jangan yang saya gunakan hanya bukti fotokopi. Jadi penyidik yang tidak bisa mengejar saya. Jadi itulah kita sebagai advokat atau sebagai pengacara atau sebagai lawyer harus hati-hati menggunakan bukti di persidangan. Meskipun itu milik klien, kita harus hati-hati itu palsu apa asli. Kita harus pandai-pandai bisa menilai, bisa mengukur pembuktian ini akan merugikan kita sendiri atau tidak. Kalau kita merasa bahwa pembuktian ini merugikan kita, ya jangan kita gunakan bukti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Apa mungkin kurang puas dengan jawaban saya? Puas Pak, makasih. Ya, makasih. Silakan yang lain. Jadi saya dalam kuliah materi hukum acara perdata saya ini, saya lebih suka ada diskusi dua arah.
Nanti benar-benar kita paham dengan apa yang kita bahas ya. Kalau hanya saya yang ngomong nggak pas. Jadi silakan ada yang bertanya atau menanggapi atau punya pengalaman sidang, kita diskusi ya. Jadi kita benar-benar paham, kita benar-benar mengerti dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan dalam kuliah ini. Silakan yang lain deh. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan, nama sebutkan deh. Nama Malini Iskandar. Ya silakan. Saya kan pernah menjalani magang di salah satu pengadilan negeri. Ya. Terus saya menyaksikan sendiri Pak sidang kasus perdata itu. Terus di penggugatnya itu menggunakan 4 kuasa hukum. Ya. Dan yang tergugat itu tidak menggunakan kuasa hukum, hanya dia secara prinsipal hanya dia sendiri saja Pak. Ya. Itu apa dari pengalaman Bapak apa pernah kayak yang tergugat itu kayak kesusahan sekali gitu Pak? Sebagai Bapak praktik yang sangat berpengalaman di bidang praktisi, apakah Bapak juga kayak merasa kasihan gitu pas menjalankan tugasnya banyak setiap menjalankan tugas saja gitu? Gimana Pak? Ya, jadi soal pihak itu menggunakan kuasa hukum atau tidak itu adalah hak dari para pihak. Kalau mau menggunakan kuasa hukum atau pengacara atau advokat, ya itu haknya juga. Kalaupun dia mau melakukan sidang itu sendiri sebagai prinsipal, ya juga nggak melanggar hukum, ya boleh-boleh saja. Cuma pertanyaannya adalah apakah dia paham dengan sidang yang dia lakukan. Ya sebaiknya sih harusnya kalau dia nggak paham, mending pakai kuasa hukum. Kalau dia mampu pakai kuasa hukum yang berbayar, kuasa hukum atau advokat yang profesional. Kalau dia tidak mampu, maka bisa minta di pengadilan setempat itu ada pos bakum, ada pos bantuan hukum. Nah, pos bakum itu gratis, tidak berbayar. Disilakan kalau memang ada teman atau saudara memang nggak mampu secara ekonomi tapi ada perkara di pengadilan, ya diarahkan saja kepada pos bakum. Pos bakum itu pos bantuan hukum yang berada di pengadilan negeri setempat. Apakah sama dengan pengacara yang lain atau advokat yang lain? Sama. Cuman biasanya yang di pos bakum itu adalah pengacara-pengacara yang baru, pengacara-pengacara yang agar jam terbangnya itu bisa lebih, ada pengalamannya yang lebih. Tapi kalau yang sudah lama, yang sudah senior itu, ya dia nggak di pos vakum, tapi dia di kantornya masing-masing, ya dia sebagai advokat atau sebagai pengacara profesional. Soal kasihan apa tidak, ya dalam pengadilan itu pilihan mau menggunakan kuasa hukum atau tidak. Jadi kalau di pengadilannya itu paham, jadi kalau orang tidak pakai kuasa hukum, kalau memang perkaranya perlu dibantu, biasanya diarahkan ke pos vakum. Tapi kalau dia nggak paham dan dia ingin maju sendiri di persidangan, ya tidak ada apa-apa. Itu adalah hak, bukan wajib. Nanti di perdata itu adalah hak. Nanti bisa digunakan, bisa tidak. Beda di pengadilan pidana. Kalau pidana itu ada kewajiban untuk didampingi kuasa hukum apabila ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Tapi kalau di bawah itu tidak wajib. Sedangkan di penyidikan itu pasti ditawari ada kuasa hukum yang juga gratis dari kepolisian. Ada pos vakumnya juga, ada bantuan hukumnya secara cuma-cuma juga di sana. Jadi kalau memang dia tidak memiliki kuasa hukum, tapi ada wajib didampingi, maka disediakan secara cuma-cuma. Gitu ya. Ada yang kurang paham, silakan mau ditambahi. Kalau yang lain juga pengen nambahi, silakan. Nanti rekan mahasiswa yang lain boleh menjawab pertanyaan dari temannya gitu. Nanti nggak harus dosennya saja yang menjawab, tapi yang lain juga boleh menjawab.
Gitu ya. Silakan yang lain. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Sebutkan namanya ya. Nama Adit Dewantara Pak. Ya. Saya mau bertanya terkait kan kalau dalam pidana itu ada sistem peradilan pidana anak Pak ya. Ya. Tapi kalau dalam perdata bagaimana sebenarnya anak yang berurusan dengan hukum tapi belum cakap, belum usia belum sampai usia yang kalau pidana kan ada sistem peradilan pidana anak. Kalau dari laporan itu gimana Pak? Ya. Saya jawab langsung ya. Jadi kalau dalam pidana itu ada pidana anak ya. Kalau di perdata itu ada pengampu. Jadi kalau anak yang masih di bawah umur itu bisa dalam pengampuan. Jadi yang menjalankan kewajiban hukumnya adalah pengampu. Jadi anak di bawah umur itu nggak bisa mewakili dirinya sendiri. Jadi ada pengampunya. Bisa juga dia pengampunya ini memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara. Jadi semua hukum itu mesti melindungi hak-hak dari warga negara. Jadi kalau anak digugat masih di bawah umur ya pengampunya yang mewakili atau mendampingi gitu. Jadi tidak mungkin anak itu sidang sendiri gitu. Gitu ya. Atau mungkin yang lain mau nanggapi, mau nambahi atau pernah pengalaman, pernah tahu, silakan ya.